Assalamualaikum wahai solihahku. Waalaikumsalam wahai ustazahku. Sekali lagi. Assalamualaikum wahai solihahku. Waalaikumsalam wahai ustazahku. Oke, bagaimana kabar anak-anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, bagaimana? Apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Oke, kalau sudah siap, silahkan dipersiapkan alat tulis kalian dan buku tulis kalian. Dipersiapkan buku tematiknya ya, buku pena juga. Oke, baiklah, untuk memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yaitu dengan membaca basmalah bersama-sama. Kita bersama-sama ya. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, angkat tangan, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ustazah yang solih dan solihah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bernyanyi bersama-sama seperti biasa untuk menambah semangat kita. Oke? Oke. 1, 2, 3. Mari kita belajar. Mari kita bermain. Mari kita belajar. Mari kita belajar dengan riang. Belajar, riang, gembira bersama ustazah. Oke, langsung saja kita simak video pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan menyaksikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran tematik tema 5 subtema 1, yaitu pengalamanku di rumah. Nah, muatan pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu SBDP dan PJOK. Sedangkan materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu tekanan nada kuat dan lemah pada lagu anak. Kemudian yang kedua, bunyi panjang dan bunyi pendek nada pada lagu anak. Yang ketiga, variasi gerak bertumpu dengan tangan dalam aktivitas senam lantai. Kemudian yang keempat, variasi gerak bergantung dengan tangan dalam aktivitas senam lantai. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, diharapkan siswa mampu memahami tekanan nada kuat dan lemah pada lagu anak. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami bunyi panjang dan bunyi pendek nada pada lagu anak. Kemudian yang ketiga yaitu siswa mampu memahami variasi gerak bertumpu dengan tangan dalam aktivitas senam lantai. Kemudian yang keempat, siswa mampu memahami variasi gerak bergantung dengan tangan dalam aktivitas senam lantai. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyaksikan video motivasi giat belajar agar kita semakin semangat dalam menuntut ilmu atau dalam belajar. Selamat menyaksikan.
Jam berapa sih? Hah, aku terlambat. Sekarang kita tambahkan bagian di dalam bagi anak-anak. Aduh. Udah terlambat. Bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Iya Pak, maaf. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR Pak? Hehehe, nggak ngerjain Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali, kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, nggak ngerjain PR matematika. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kapok. Kalau dia nggak ngerjain PR, dihukum seperti ini. Udah panas, capek, keringetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Tinggalan. Nggak juga, udah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku. Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus. Nah, bagaimana? Sudah menyimak videonya kan? Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari video tersebut yaitu kita harus selalu giat belajar supaya menjadi pandai dan terhindar dari hukuman yang akan mendatangkan kerugian. Nah, bagaimana? Tetap semangat kan belajarnya? Oke, bagus. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar muatan pelajaran SPDP. Nah, baiklah, sekarang kita akan belajar tentang panjang pendek nada serta kuat lemah nada pada lagu Pelangi-Pelangi ciptaan A.T. Mahmud. Yuk kita nyanyikan dulu bersama-sama. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, saudara yakin anak-anak pasti sudah bisa lagu Pelangi-Pelangi. Namun, tahukah kalian ada nada yang kuat dan ada nada yang lemah? Ada nada yang harus dinyanyikan dengan panjang dan ada nada yang harus dinyanyikan dengan pendek.
Nah, kita pelajari ya. Nah, di bawah lagu tersebut ada seperti ini ya anak-anak. Nah, lihat tekanan nada ada simbolnya. Nah, yang Ustazah beri kotak warna merah itu sebenarnya di bukumu adalah salah ketik ya anak-anak. Jadi jangan bingung ya. Nah, yang benar adalah yang Ustazah tuliskan di atas. Tanda lebih dari yaitu nada kuat dan tanda kurang dari adalah nada lemah. Seperti itu ya. Nah, kita lihat lagu Pelangi-Pelangi ternyata memiliki birama 2/4. Nah, itu artinya setiap ruas birama terdiri dari 2 ketukan. Nah, kita lihat ruas birama pada larik pertama. Nah, yang Ustazah garis bawahi ini adalah ruas birama ya. Nah, ruas birama ini dibatasi oleh garis birama yang Ustazah beri warna biru. Ini memisahkan antara ruas birama satu dengan ruas birama yang lainnya. Nah, kita lihat ruas birama yang pertama. Terdiri dari 2 ketukan ya anak-anak. Nah, ini ketukan yang pertama dan ini ketukan yang kedua. Ruas birama yang kedua, ini ketukan yang pertama dan kedua. Lanjut, ini ketukan pertama dan kedua. Nah, sekarang sudah mulai paham ya. Mana yang ketukan pertama? Nah, ini. Kemudian yang ini ketukan yang kedua. Ketukan pertama, ketukan kedua. Ketukan pertama, ketukan kedua. Nah, bagus. Lalu yang lainnya bagaimana Ustazah? Yang lainnya kalian sendiri ya yang menentukan, pasti sudah bisa kan? Nah, kalau sudah tahu tentang birama 2/4, maka kita harus tahu tentang kuat lemah nada. Ya. Nah, tekanan nada kuat ada di awal ketukan setiap birama. Jika lagu berbirama 2/4, maka tekanan kuat ada pada ketukan pertama dan tekanan lemah ada pada ketukan kedua. Nah, sekarang kita beri tanda tekanan nada kuat. Maka kita beri tanda lebih dari di awal ketukan setiap birama ya. Mana? Nah, ini ya. Nah, ini kita lihat ketukan pertama. Sudah. Nah, sekarang kita beri tanda kurang dari untuk tekanan nada lemah. Berarti ada pada setiap ketukan kedua pada setiap birama. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita cari nada-nada yang harus dinyanyikan dengan panjang. Biasanya diikuti dengan tanda titik di belakangnya. Berarti harus dinyanyikan dengan panjang sesuai dengan ketukan yang dimaksud. Berarti yang mana saja yang harus dinyanyikan dengan panjang? Nah, ini ya yang Ustazah beri tanda lingkaran berwarna merah, maka harus dinyanyikan dengan panjang. Nah, sekarang kita garis bawahi ya, ini untuk panjang pendeknya. Untuk panjang pendek nadanya. Garis biru dinyanyikan dengan pendek, dan garis merah dinyanyikan dengan panjang. Nah, kita garis bawahi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang anak-anak bisa menyanyikan dengan benar mana yang panjang dan mana yang pendek, sehingga lagu Pelangi-Pelanginya enak didengar sesuai dengan notasi angka yang sudah diciptakan oleh Pak Ade Mahmud.
Nah, oke. Sekarang kita akan menyanyikan lagi secara bersama-sama lagu Pelangi-Pelangi dengan memperhatikan panjang pendeknya ya. Jadi, kita ingat kembali bahwa bunyi panjang ditandai dengan garis merah, sedangkan bunyi pendek ditandai dengan garis biru. Nah, kita nyanyikan bersama-sama ya. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baiklah, anak-anak ustazah yang solihah, selanjutnya kita akan belajar muatan pelajaran PJOK. Nah, kita akan belajar yaitu mengenai variasi gerak bertumpu dengan tangan. Yang pertama, gerakannya seperti ini ya. Nah, yang mana kedua tangan lurus. Mulai dari pinggang sampai kaki diratakan menyentuh lantai. Sedangkan tubuh di bagian atas, yaitu mulai dari pinggang ke atas, agak ditegakkan seperti pada gambar ini ya. Nah, gerakan seperti ini dilakukan selama 20 kali hitungan. Nah, setelah itu baru boleh istirahat ya. Kemudian selanjutnya gerakannya seperti ini. Gerak bertumpu dengan tangan, gerakan yang kedua seperti ini. Nah, yang mana kedua tangan lurus, kemudian kaki dan badan juga berada pada posisi yang lurus seperti ini. Nah, seperti akan melakukan push up ya. Gerakan ini ditahan selama 20 kali hitungan. Sama seperti tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu gerakan yang ketiga. Gerakan bertumpu pada tangan di tembok. Nah, ini dilakukan 20 kali hitungan. Nah, selanjutnya sambil menekuk kedua tangan seperti seolah bersandar pada tembok. Ini juga dilakukan selama 20 kali hitungan. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar variasi gerak bergantung dengan tangan. Yaitu tangan Beni bergantung, kaki lurus ke bawah. Nah, jadi tangannya bergantung, kaki lurus ke bawah. Kemudian gerakan yang kedua yaitu tangan digantung, paha diangkat ke depan. Seperti ini ya. Kemudian gerakan yang ketiga, tangan bergantung, kaki ditekuk ke belakang. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga, yang keempat, tangan bergantung dan kaki memanjang ke depan. Dan gerakan yang kelima, tangan bergantung dan kaki memanjang ke belakang. Nah, selanjutnya yang keenam, tangan bergantung, paha diangkat ke samping. Nah, materi kita pada kali ini sudah selesai. Nah, jadi kita simpulkan ya dari beberapa materi yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu tekanan nada kuat ditandai dengan tanda lebih dari. Sedangkan tekanan nada lemah ditandai dengan tanda kurang dari. Selanjutnya, nada panjang ditandai dengan warna merah. Sedangkan nada pendek ditandai dengan garis warna biru.
Selanjutnya ini ada beberapa macam-macam gerakan bertumpu dengan tangan. Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya ini ada macam-macam gerakan bergantung dengan tangan. Nah, gerakannya seperti ini. Nah, selanjutnya seperti biasa, kita ada tugas yang mana tugasnya sangat asik. Nah, kenapa begitu? Karena tugasnya dalam bentuk games atau permainan word wall. Ya, sangat menyenangkan bukan? Oke, sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian anak-anak Ustadzah yang solih dan solihah. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Angkat kedua tangannya. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian dari Ustadzah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.